Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Paus Leo ke-14 di ujung bulan Mei ini mengajak kita untuk doa bersama Rosario demi kedamaian dunia. Mari kita mencoba merefleksikan bersama apa yang termuat nilai-nilai Rosario itu. Kenapa bulan Mei dipersembahkan kepada Bunda Maria? Seorang tokoh bernama John Henry Newman mengajarkan kepada kita bahwa bulan Mei itu dipersembahkan kepada bulan Maria. Setidaknya ada dua aspek. Yang pertama, bahwa bulan Mei itu adalah bulan penuh janji. Yang kedua, bulan Mei itu adalah bulan yang penuh pesta, terutama dalam liturgi gereja. Dua hal inilah yang mendasari bagaimana Maria mendapatkan tempat di bulan Mei ini. Saya yakin Bapak Ibu di bulan Mei berdoa Rosario tanpa henti. Bahkan tempat ziarah di mana-mana penuh. Sampai tempat ziarah langsung beli Rosario. Walaupun hanya dipasang di meja, nggak apa-apa gitu. Saku kiri Rosario, saku kanan Rosario, kalung Rosario, hidung Rosario, penuh Rosario. Saking semangatnya Mariologi. Tapi mari kita lihat makna Rosario yang kita pegang, yang kita doakan. Rosario seringkali juga disebut Psalm of Mary, yang artinya Mazmur Maria. Kalau Bapak Ibu pernah doa brevir, doa pagi, doa sore atau doa malam, itu ada struktur di dalam doa itu. Yang pertama madah, dan yang kedua nanti ada antifon dan doa-doa tentang Mazmur itu. Rosario seringkali disebut dengan Psalm of Mary karena cara dan polanya sama dengan doa itu. Kalau Bapak Ibu berdoa Rosario yang pertama dalam rangkaian pertama yang ada 5 itu, di situ ada 3 Salam Maria, itu adalah suatu madah yang didasarkan pada 1 Korintus bab 13 ayat 13, yaitu iman, harapan, dan kasih. Jadi ketika kita ingin berdoa Rosario untuk mendalami misteri Kristus dalam Rosario itu harus didasarkan pada 3 aspek ini, iman, harapan, dan kasih. Lalu kita lihat ketika peristiwa 1, 2, sampai ke 5 selalu diawali dengan Bapa Kami, itu dia. Tadi pemazmur juga menyanyikan ada antifonnya, setelah itu ada ayat-ayatnya juga. Demikian juga di dalam Rosario Bapa Kami itu ibarat antifonnya, sementara Salam Maria 10 itu ibarat ayat-ayat dalam kitab suci dan diakhiri dengan kemuliaan. Demikian juga kalau Bapak Ibu dalam doa brevir selalu polanya sama itu. Maka Rosario itu seringkali disebut Psalm of Mary atau Mazmurnya Maria, memahami bagaimana peristiwa Yesus dalam doa Rosario. Perbedaannya dengan bacaan hari ini tentang Nikodemus. Kita tahu bahwa Nikodemus adalah guru besar pada saat itu. Namun dia lebih menekankan pada sisi akal budi, memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berbeda dengan Maria, kalau Maria lebih menekankan menyimpan dalam hatinya, maka didasarkan pada 3 aspek iman, harapan, dan kasih itu. Idealnya bahwa memahami iman ada 2 aspek ini. Maka jangan heran Yohanes Paus kedua mengajarkan kita dengan ajaran fides et ratio, bahwa menjalani perjalanan rohani harus didasarkan pada iman dan akal budi, tidak bisa dipisahkan. Sementara Maria mengajarkan bagaimana mendasarkan iman kita pada 3 harapan yang tertulis atau tertera di dalam Rosario, sementara Nikodemus lebih pada pemahaman akal budi. Idealnya dua-duanya serentak. Salah satu aspek yang ditawarkan dalam renungannya pada Maria, John Henry Newman mengatakan Maria Rosa Mystica.
Kita tahu kata rosa itu adalah bunga mawar, dan kita tahu juga Bapak Ibu kalau pergi ke Eropa itu di bulan Mei itu banyak bunga mawar mekar seperti ini. Tepat dikatakan bahwa rosario yang juga identik dengan mawar ini juga ditempatkan pada Maria. Bagaimana Maria mendapatkan martabat Maria Rosa Mystica? Seorang tokoh Bapak Ibu namanya Santo Irenaeus mengajarkan kepada kita di dalam pemahamannya terkait dengan Bunda Maria ini. Irenaeus mengatakan demikian, di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini diserahkan Firdaus, tetapi ketidaktaatan Adam ini membuat pengusiran dia dari Firdaus itu, yang digambarkan Adam dan Hawa telanjang. Secara spiritual dikabarkan bahwa ketelanjangan ini adalah simbol hilangnya baju rohani, karena orang yang masuk dalam Firdaus harus mengenakan baju rohani itu. Karena ketidaktaatan itu maka hilanglah baju rohani itu dan dia harus keluar dari Firdaus itu. Sementara dalam Injil Lukas dikatakan bagaimana Maria mendapatkan kabar sukacita itu dan menerimanya. Tanda penerimaan ini, ketaatan ini simbol Maria kembali mendapat baju rohani itu. Maka Maria ditempatkan kembali di Firdaus, maka karena Firdaus itu adalah sebuah taman dan mahkota taman utama adalah bunga itu, dan bunga itu adalah Maria itu, maka sebut Maria Rosa Mystica. Sisi lain dikatakan bahwa ketika Maria mengatakan bahwa ya aku ini hamba Tuhan, maka John Henry Newman mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan Maria sebagai Eva Nova. Artinya Maria menjadi Eva baru karena taat kepada Allah sendiri melalui malaikat. Ketaatan Maria dan akal budi yang digambarkan di dalam Nikodemus harus menghasilkan pengampunan seperti bacaan hari ini, bukan penghakiman. Dengan kata lain, ketika kita memadukan sejarah gereja dalam doa rosario maupun pemahaman kitab suci, output kita sebagai orang Kristiani harus mampu pengampunan itu, bukan penghakiman. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan bagaimana kita diajak Paus Leo ke-14 untuk menciptakan dunia damai dengan pengampunan ini melalui doa rosario. Dan semoga doa rosario ini tidak berhenti pada bulan Mei ini saja, tapi harus kita doakan setiap hari. Dan kebetulan gereja ini juga berlindung pada Bunda Maria. Kita diundang, kita diajak untuk menciptakan kedamaian itu melalui doa rosario. Saya yakin ada beberapa Bapak Ibu yang berdoa itu rosario itu semalaman suntuk. Dalam nama Bapa, Putra, aminnya besok pagi. Rosario masih ada juga ya. Saking semangatnya doanya tuh rosario ini dipegang erat, besoknya sudah ayam berkokok. Udah pagi hari. Ada juga itu namanya berdoa semalaman suntuk ya. Tapi malamnya hilang tinggal suntuknya saja. Mari kita giatkan doa rosario ini sebagai sarana kita untuk menciptakan kedamaian. Lah terkait dengan hari ini Trinitas kita diajarkan demikian Bapak Ibu. Ada seorang pertanyakan bagaimana sih menjelaskan gitu. Sederhananya begini. Kita manusia laki-laki dan perempuan pasti diciptakan dalam dua unsur, laki-laki dan perempuan. Saya, Bapak Ibu semua adalah lahir dari seorang ibu yang tentu berdasarkan dari laki-laki dan perempuan. Tapi persatuan laki-laki dan perempuan itu menghasilkan laki-laki dan menghasilkan perempuan, begitu dia. Dan keduanya itu serentak ada dalam diri kita, tidak bisa kita pisahkan selama kita sudah menjadi manusia utuh ini dan terdiri dari dua unsur itu. Maka dalam filsafat Cina itu kan ada istilahnya yin dan yang, gitu kan ya, yang tidak bisa dipisahkan dalam diri kita. Lah kalau orang Jawa beda, yang-yangan itu dua, kalau yang itu enggak, itu kan ya. Kalau orang Jawa ya, ada yang orang Jawa ya. Kalau yin yang itu adalah dalam diri kita yang tidak bisa. Kalau dalam bahasa Latinnya animus dan anima, yang serentak ada dalam diri kita tidak bisa pisahkan. Hidup kita juga dari dua unsur laki-laki dan perempuan yang akhirnya menjadi diri kita yang tidak bisa dipisahkan.
Dan demikian juga memahami Trinitas setidaknya seperti itu. Dua hal yang atau tiga hal dalam kita yang tidak bisa dipisahkan. Melalui Bunda Maria kita diajak supaya kita menyatukan hati kita dan menyatukan akal budi kita seperti halnya Nikodemus yang harusnya melahirkan pengampunan, bukan penghakiman. Dan mari kita bersama-sama menciptakan pengampunan ini, menciptakan dunia semakin damai seperti ajakan Paus Leo ke-14. Tuhan memberkati.